pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Meo, semester 3 Prodi IPA, STK IP Citra Bakti Ngada. Saya akan menjelaskan laporan praktikum rambatan bunyi menggunakan kap bekas. Yang pertama, judul mengidentifikasi berbagai bentuk energi bunyi dan cara penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang pertama, menyebutkan sifat energi bunyi, dan kedua, menyebutkan alat sederhana berupa telepon benang. Kajian teori, bunyi adalah bentuk energi yang selalu merambat ke segala arah yang berupa gelombang longitudinal. Bunyi hanya bisa merambat apabila di dalam ruangan ada medium atau zat yang dapat menghantarkan bunyi. Bunyi dapat didengar apabila ada sumber bunyi, medium atau pengantara untuk merambat, serta objek yang digunakan untuk menangkap syarat bunyi tersebut. Bunyi dibagi dari 3. Yang pertama, infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, audisonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 2000 Hz. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju dan mundur. Tiap saat molekul-molekul itu berdasarkan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tetapi di lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga. Yang berikut yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu paku. Yang berikut yaitu dua buah kap, dan yang berikut adalah benang. Langkah kerja yang pertama, lubangi bagian bawah kap di tengah-tengah dengan menggunakan paku. Yang kedua, masukkan tiap ujung benang melalui masing-masing lubang. Yang ketiga, simpulkan kedua benang agar tidak terlepas. Yang keempat, minta 2 orang untuk merenggang kedua ujung benang dengan kaleng dan kap itu. Yang berikut, kendorkan benang. Cobalah berbicara melalui kaleng itu, sementara siswa yang satu mendengarkan. Halo. Yang berikut, kencangkan benang. Halo. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Benang yang direnggangkan tidak dapat mendengarkan suara. Yang kedua, benang yang dikencangkan dapat mendengarkan suara. Pembahasan. Dari percobaan di atas dapat dijelaskan bahwa benang yang dikendorkan tidak terdapat gelombang suara dari sumber suara yang dihantarkan melalui aliran suara atau benang ke penerima suara atau pendengar. Sedangkan pada benang yang direnggangkan atau dikencangkan terdapat gelombang suara. Karena semakin kencang benang, maka gelombang suara dari sumber suara yang dihantarkan melalui aliran suara atau benang ke penerima suara atau pendengar akan semakin jelas. Yang berikut yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin benda atau benang dikencangkan, maka gelombang suara akan semakin jelas. Sedangkan semakin benda atau benang dikendorkan, maka gelombang suara akan semakin menghilang. Saran yang ingin disampaikan dalam praktikum ini adalah saling menghargai tujuan dalam praktikum.
Sekian saja pemaparan materi atau pemaparan laporan dari saya. Terima kasih.